Oke, halo selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Aditya Ilyasa, saya dari UK Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 0515 45862. Oke, sekarang di sini saya ingin mempraktikkan untuk tugas kedua mata kuliah jaringan komputer kita tentang perintah-perintah di command prompt. Kita lihat untuk tugas tutorialnya. Silahkan pelajari panduan praktik 2, panduan praktik 2. Oke, di sini kita eh, untuk materi praktiknya adalah menggunakan CMD, bisa menjelaskan perintah-perintah dan juga mempraktikannya secara langsung ya. Di sini ada beberapa perintah ya, 1 sampai 20, dan di sini juga saya sudah merangkumnya, merangkum untuk fungsinya untuk apa, lalu contoh-contoh penggunaannya dan lain sebagainya. Langsung saja kita buka CMD pada start. Jadi di sini ada yang pertama ada CD. CD merupakan kepanjangan dari change directory, yakni untuk berpindah ataupun mengubah directory. Semisal kita di sini ya, kita di sini ada di directory aktif yakni sistem 32. Semisal kita ingin berpindah ke directory Windows, kita tinggal CD/Windows, enter, dan ya di sini directory aktif yakni directory Windows. Dan semisal kita ingin berpindah ke directory awal, CD/ jangan lupa untuk direktorinya lengkap ya. Windows/System 32. Oke, kita balik lagi ke direktori awal. Selanjutnya untuk yang kedua ada CLS. CLS ini merupakan clear screen, digunakan untuk menghapus ataupun membersihkan layar sehingga tampilan command prompt menjadi kosong tanpa baris perintah sebelumnya. Coba kita praktekkan ya CLS. Nanti perintah yang di atas akan hilang dan jendela command prompt ini akan balik ke semula, jadi kosong. Ya, seperti awal, seperti kita baru saja pertama kali membuka ya. Yang ketiga ada CLS strip tanda tanya. CLS strip tanda tanya digunakan untuk menampilkan bantuan ataupun help tanda tanya ya untuk perintah CLS, dan biasanya menampilkan informasi singkat tentang penggunaan perintah ini. Jadi di sini ada informasi singkat ya untuk penggunaan CLS ini. Clears the screen. Oke, jadi paham. Lalu selanjutnya ada dir slash tanda tanya. Di sini dir/slash tanda tanya digunakan untuk menampilkan bantuan help untuk perintah CLS, untuk perintah dir. Dan dir sendiri merupakan perintah untuk menampilkan isi folder. Lalu di dir/slash tanda tanya ini akan disajikan beberapa opsi, misal ada /p/w, ada /s, dan lain sebagainya. Coba kita di sini enter ya. Oh, betul. Dir/tanda tanya. Oke. Di sini /dir tanda tanya. Ada keterangan display a list of files and subdirectories in a directory. Jadi menampilkan list dari file dan subdirectory di directory. Dan di sini ada beberapa pilihan ya, opsi ada /a/b, c, d, l, n, /l untuk new long list format where file names are on the far right. Ada /p untuk menampilkan halaman per halaman. Ya. Lalu /w menampilkan dalam format lebar ya, dan lain sebagainya. Oke, kita clear screen ya. Yang kelima ada ipconfig. Ipconfig sendiri perintah yang digunakan untuk menampilkan konfigurasi IP address dasar dari komputer. Contoh output dari perintah ini adalah IP address, subnet mask, dan default gateway. Kita coba ipconfig. Ya, di sini ada IP address, ada subnet mask, ada default gateway. Jadi sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi ya, isi dari perintah ipconfig, isi outputnya. Lalu lanjut ke yang bagian 6, ada ipconfig/all. Di sini perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi IP yang lengkap dan detail, termasuk eh, hostname, MAC address, DHCP, DNS info, dan list info. Dan perintah ini biasanya digunakan apabila kita ingin melihat status lengkap dari semua adapter. Coba kita run ya.
all ya. Jadi ada melihat status lengkap semua adapter. Jadi ada beberapa adapter ya. Wireless LAN adapter local area connection 1, 2, ada wireless LAN adapter Wi-Fi dan lain sebagainya. Tadi juga dijelaskan bahwa ada detail termasuk hostname, MAC address, mana ya? Eh, hostname, hostname ada Yuliasa, lalu DSCP, DSCP, ini ya, DSCP, lalu ada subnet mask, dan lain, ada list info nih, list obtain, list expire. Oke, oke, oke. Oke, kita lanjut untuk ke bagian yang ke-7, yakni IP config slash tanda tanya. Sama seperti yang tadi ya, sama seperti dia slash tanda tanya. Jadi setiap ada perintah yang uh, terdapat tanda tanya, berarti untuk menampilkan bantuan. Jadi misal ada orang awam ingin tahu perintah ini untuk apa, jadi tinggal menulis perintah tersebut, jadi akan dijelaskan secara singkatnya tentang perintah tersebut. Jadi IP config slash tanda tanya digunakan untuk menampilkan bantuan untuk perintah IP config, sehingga cocok untuk user yang belum mengetahui fungsi-fungsi dari release, slash renew, dan lain sebagainya. Karena di perintah IP config ini terdapat beberapa opsi ya, misal yang di bawah ini. Ada IP config release, ada IP config renew, ada IP config display DNS, dan lain sebagainya. Jadi untuk user awam, seperti yang saya katakan tadi, yang belum mengerti dan paham mengenai perintah IP config dan turunannya, bisa kalian gunakan untuk mengetahui sekilas tentang perintah tersebut. Jadi misal kita tulis ipconfig slash tanda tanya. Jadi di sini ada beberapa opsi dari ipconfig. Ada ipconfig slash tanda tanya untuk menampilkan pesan bantuan. Ada slash all untuk menampilkan semua konfigurasi information, lalu slash release untuk merilis IP address for specific adapter dan lain sebagainya. Nah, di sini kita juga ada nanti slash release, slash renew, slash plus DNS, register DNS, display DNS, dan lainnya. Di sini ada keterangan singkatnya ya, keterangan singkat tentang peruntukan dari perintah turunan IP config tadi. Di sini contohnya IP config slash ini. Oke. Kalau sudah, kita ke perintah yang selanjutnya, yakni ipconfig release. Ipconfig release, seperti yang saya singgung di awal tadi ya, digunakan untuk melepas IP address dari adapter yang mendapatkan IP dari Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, dan perintah ini menjadikan adapter kehilangan IP address-nya, sehingga biasanya dipakai sebelum IP config atau renew. Jadi IP release, IP config release ini biasanya dipakai sebelum IP config renew, karena IP config renew untuk berfungsi atau diperuntukkan untuk meminta IP address yang baru setelah IP address dilepas oleh perintah IP config release. Jadi IP config release, oke. Jadi tampilannya semacam ini ya. Lalu kita coba untuk perintah yang selanjutnya, ipconfig renew, untuk meminta IP address yang baru dari server DHCP. Oke. Oke, jadi tampilannya gini ya. Jadi seperti ini tampilan dari ipconfig renew. Kita lanjut ke perintah yang setelahnya. Selanjutnya, ipconfig display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan change DNS lokal, yakni daftar alamat domain yang pernah diakses dan disimpan untuk sementara. Berguna juga untuk di bagian DNS, misalnya untuk website yang tidak bisa dibuka padahal bisa diakses dari peralatan. Kita coba untuk tampilan ipconfig display DNS di command prompt. Jadi panjang ya. Oke, lanjut. Yes. Jadi untuk outputnya memang banyak karena menampilkan change DNS lokal. Jadi ini semua merupakan change untuk DNS lokal tadi.
Oke, sudah stop ya. Lalu kita gunakan perintah setelahnya, ipconfig plus DNS. Plus sendiri kan diambil dari plusing. Ini untuk menghapus atau mengosongkan DNS change local. Jadi dipakai saat terjadi masalah DNS, misal perubahan IP address website yang belum terdeteksi oleh komputer kita, dan setelah dilakukan flush, komputer akan mengambil data DNS baru saat mengakses website lagi. Oke, jadi di sini keterangannya successfully flush the DNS resolver change. Jadi sudah berhasil untuk di flush ya. Oke, selanjutnya ada ipconfig register DNS. Jadi berfungsi untuk memaksa komputer untuk mendaftarkan ulang namanya ke DNS server dan berguna untuk troubleshooting DNS di jaringan lokal. Jadi seperti ini. Oke, di sini ada keterangan registration for the DNS resource record for all the data of this computer has been initiated. Any error will be reported in the event with fewer in 15 minutes. So, registrasi sudah diinisiasi ya untuk komputer ini. Kita lanjut ke perintah selanjutnya yakni ping. Perintah ping sendiri digunakan untuk menguji koneksi ke host lain dan mengirimkan paket ICMP. Menunjukkan apakah target dapat terjangkau, dapat dijangkau, berapa lama responnya, dan apakah ada paket loss. Misal, oke, ping, coba kita ping saja ya. Ping, oke. Di sini ada beberapa opsi ya, opsi dari ping ya. Ada ping/p, ada ping/e, dan lain sebagainya. Saya ingin mencoba ya, di sini kan saya menulis semisal ping yahoo.com, mengirimkan 4 paket ke Yahoo dan menambahkan hasilnya. Semisal kita ping Google, apakah tampilannya, seperti apa tampilannya? Oke, oke, oke. Jadi di sini ada keterangan ping statistic for bla 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 bla. Ada paket yang terkirim 4, yang diterima 4, jadi yang hilang 0. Jadi di sini apakah ada paket loss? Paket loss 0 ya, 0%, nggak ada. Lalu ada berapa lama responnya? Oke, ini nih approximate round trip times in millisecond. Jadi ada waktu berapa lama respon untuk tadi ya, untuk ping tadi, 23 millisecond. Jadi semacam itu sobat. Lanjut ke perintah selanjutnya ada netstart. Netstart sendiri digunakan untuk menampilkan informasi koneksi jaringan aktif, termasuk port yang digunakan dan IP address tujuan. Perintah ini cocok untuk mengecek apakah aplikasi terhubung ke jaringan atau ada koneksi yang mencurigakan. Oke, kita coba netstart, enter. Misal kita pilih netstart strip B. Seperti apa? Seperti apakah output dari netstart strip B? Oke, jadi di sini ada beberapa aplikasi atau program yang memakai koneksi. Di sini ada MS Teams, ada Telegram, ada OneDrive, ada Chrome. Karena di sini keterangannya active connection ya, jadi koneksi yang aktif. Kan nampaknya belum, susah kita exit ya. Oh belum ya. Oke, jadi sudah. Ini merupakan output dari netstart strip B. Jadi ada Chrome, WhatsApp, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tracer, digunakan untuk melacak jalur yang dilalui paket menuju host tujuan. Di sini berguna untuk mengetahui di mana letak hambatan jaringan pada saat koneksi lambat atau terputus. Ini seperti yang tadi ya, seperti yang ping ya. Kalau ping kan untuk mengecek, menguji koneksi. Kalau untuk tracer, mungkin ya dari namanya ya, tracing ya, tracing untuk melacak jalur yang dilalui paket ya. Misal di sini kita ada tracer
Di sini ada opsi-opsinya ya, ada strip D, strip H, dan lain sebagainya. Bisa kita trace search google.com. Apa hasilnya? Outputnya seperti apa? Jadi tracing rute google.com. Jadi melacak rute google.com ya. Oke, jadi sudah ya. Cukup lama untuk proses tracing ke google.com ya tadi. Karena saya juga penasaran seperti apa output misal kita menggunakan perintah ini ke google.com. Seperti yang kita lakukan tadi di ping ya, ping google.com. Oke, selanjutnya ada paste ping digunakan untuk jadi merupakan gabungan dari ping dan traced, namun lebih mendalam dan detail. Perintah ini menganalisis setiap jalur dan menunjukkan paket loss dan latency. Latency sendiri merupakan waktu yang dibutuhkan oleh data untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Di sini contohnya ada pasting yahoo.com memberikan laporan mendalam soal kualitas koneksi ke setiap rute di dalam router. Router ya, koneksi ke setiap router di dalam router. Oke, di sini misal kita pasting. Pasting ada strip G host list dan lain sebagainya. Misal kita pasting google.com. Oke, tracing route to google.com. Biasa, di sini ada user, ada hostname, biasa. Untuk prosesnya, jadi di sini keterangannya trace complete. Oke, jadi trace complete. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, ada nslookup. nslookup. Oke, nslookup sendiri digunakan untuk mengecek informasi DNS dan mengkonversi nama domain menjadi IP address dan sebaliknya. Jadi bisa juga dipakai untuk mengecek apakah domain bisa di-resolve dengan benar oleh DNS server. Oke, di sini kita misal kita mencari nslookup google.com. Oke, nama google.com, address, dan ini. Jadi menampilkan informasi DNS. Menampilkan IP address dari google.com. Selanjutnya ada NAS. NAS sendiri merupakan kepanjangan dari Network Cell. Berfungsi untuk mengonfigurasi jaringan secara langsung lewat command prompt. Perintah ini juga bisa digunakan untuk mengatur IP address, firewall, WiFi, dan lain-lain. Coba NAS. Oke, jadi di sini NAS. Jadi ada beberapa opsi juga seperti NAS WLAN, WLAN show profile, ada interface IP show config. Misal kita interface IP show config. Oke, jadi menampilkan informasi konfigurasi IP dari semua adaptor. Misal kita, karena di sini sudah aktif ya NAS ya, jadi kita bukan lagi di directory ini. Jadi di sini yang aktif adalah NAS. Jadi kita tinggal menulis perintah lanjutannya dari sini. Misal kita ingin menampilkan semua profile WiFi yang telah terhubung di komputer saya ini, kita bisa WLAN show profiles. Oke, di sini ada beberapa WiFi yang pernah terhubung di komputer saya. Dan semisal saya ingin mengetahui password password dari semisal saya memilih ini Biznet. Saya ingin tahu Biznet ini passwordnya apa. Kita bisa dengan menuliskan perintah WLAN show profiles name sama dengan nama dari WiFi. Biznet key clear. Jadi di sini ya. Oh ya. Jadi di sini nih sandinya. Ada key content. Jadi password dari jaringan Biznet adalah ini. Jadi kita bisa mau tahu ya.
Oke, misal kita ingin mengetahui password dari jaringan yang lain. Misal eh, saya pengen ngecek apa sandi atau password dari semisal semisal ini address ID. Kita enter. Oh, jadi password dari WiFi itu adalah ini. Jadi semacam itu. Exit. Perintah selanjutnya yakni root untuk menampilkan dan mengatur routing table lokal. Routing table menentukan kemana data dikirim berdasarkan IP tujuan. Oke, jadi root, ada root print dan lain sebagainya ya. Oke, semisal kita oke, di sini ada contohnya ya. Root at IP ini, lalu mask ini, jadi menambahkan rute baru ke jaringan ini melalui gateway ini. Jadi semacam itu. Selanjutnya perintah net. Net sendiri merupakan perintah multifungsi untuk mengelola jaringan Windows, seperti share, user, use, dan lain sebagainya. Jadi di sini ada beberapa opsi ya. Misal kita coba ya. Net user menampilkan semua akun pengguna lokal. Di sini ada administratornya saya. Oke, account for Ilyas. Jadi akun saya. Lalu ada net view. Net view menampilkan komputer lain di jaringan lokal. Kita coba aja ya. Hasilnya akan seperti apa? Jadi, ya, net user. Oke, the list of servers for this workgroup is not currently available. Jadi nggak ada. Misal net use, there are no entries in the list. Jadi nggak ada. Net share. Oke, jadi di sini. Oke, jadi itulah beberapa perintah-perintah yang ada di command prompt dan hasil outputannya setelah kita mempraktikannya ya. Oke, cukup sekian. Saya mohon maaf bila ada salah kata ataupun langkah-langkah yang kurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.